Dari mana asalnya? Nama. Semuanya tak Kak? Iya, semua. Kenal dong. Dulu yang Apa sih? gimana, Kak? Mbaknya dulu aja, Bes. Terus aku dulu ya. Perkenalkan, Iya, nama Kak. aku Ainun Rizky Ani Fadilah. Biasa itu dipanggil Ainun atau karena kedengeran. Iya, Kak. Terus Denger, Kak. asalku dari Lamongan. Boleh, sekarang gantian. Ya, aku dulu ya. Nova Fitria. Nova. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani, biasa dipanggil Nova. NPM saya 20028010028. Saya berasal dari Kota Lamongan juga. Oke, lanjut. Saya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nartia Priyanti. Juga dipanggil Yanti. Saya dari Lamongan juga. Terus. Saya Wisma. Ayo. Nama saya Lala Ayu Pangestuti, NPM 200820101128. Asal saya dari Mojokerto. Ayo terus. Siapa nih yang kemarin? Anisha sama Silvi. Ya, saya Mbak. Perkenalkan, nama saya Anisha Kanzafia atau Jana Arum Kemangi. Biasa dipanggil Anisha, NPM 200820101019, asal Surabaya. Terus lanjut Silvi Milda ini, ayo. Nama saya Silvi Milda Puspita, biasa dipanggil Silvi. NPM 116. Saya asalnya dari Surabaya, tapi sekarang tinggalnya di Sidoarjo. Mau sharing tentang apa ini? Tanya kawan. Sharingnya sebenarnya kemarin dari kakak-kakaknya itu kan dibebasin, yang penting apa pertanyaannya itu bermutu gitu, jadi nggak apa-apa. Terus jadi nanti kita lebih sharing ke organisasi sih Kak. Organisasi sama kehidupan kampus. Iya, kehidupan di kampus pokoknya. Ya, tanya apa? Tanya aja. Ini tugasnya dikumpulkan kapan? Kamis, Mbak. Deadline-nya Kamis. Kak. Dokumentasinya dikumpulkan di Google Classroom. Jadi itu Kelompok apa? Anaknya milih sendiri atau gimana? kemarin untuk kelompok ini milih sendiri Mbak. Terus ada juga yang ya pokoknya milih sendiri. Terus tahu nama Ada juga yang gimana? Tahu aku dapat Mas Teh. Aku pengen nih wawancara Mbak Ainun. Ini Mbak, Kenapa? Ayo. Lawannya itu ya, Mbak ya. Ada Mbak Aisyah dulu, soalnya SP Dimensi kemarin itu Mbak Aisyah, terus habis itu di chat, udah di posting, akhirnya minta teman-teman perempuannya Mbak Aisyah, gitu, dikasih nomornya, Mbaknya yang paling cepet. Aisyah itu ya teman sekelasku Aisyah. Kemarin juga minta nomor cutting deh aku kok Aisyah. Berapa di sini satu kelompok berapa orang? Berapa orang? edisi banyak Mbak. 21 orang kalau nggak salah. 21. Iya. Banyak ya. Kalau dimensi dulu kan cuman beberapa orang. Nggak kayak edisi kayak ini. Sharing apa lagi? Tanya-tanya. Gini Mbak, untuk pertanyaan kami yang pertama, bagaimana cara Mbaknya itu memanajemen waktu antara tugas kuliah dengan organisasi? Kan tentunya sulit juga kan Mbak? Emang sulit. Kalau aku sih lebih prioritasin kuliah dulu. Mana yang dapat tugas itu tak duluin. Deadline itu hari Senin besok. Jadi ya aku selesaiin tugas dulu, baru ke organisasi, ke himpunan. Ini kan juga sama waktunya sama seminar. Ini ada apa? Seminar itu loh, ASEAN. Kalian tahu kan? ASEAN.
Itu aku jadi ketua pelaksananya. Jadi tak bagi juga waktuku. Apa kalau mau rapat atau apa itu seminimal mungkin nggak ganggu kuliah. Soalnya kuliah itu lebih penting daripada organisasi. Bukan, maksudnya bukan apa organisasi nggak penting ya. Soalnya organisasi itu juga apa bisa kasih pengalaman, relasi juga sama kating-kating. Jadi kan apa kita juga perlu terjun ke dunia kerja nanti. Ya usahain kalau misalnya adik-adik nanti pengen ikut organisasi atau pengen ikut BEM, hima, tugas dulu, kuliah dulu, baru organisasi. Jangan sampai apa kuliah itu ternomor duakan. Jangan sampai apa kuliah itu ternomor duakan. Sih. Siap, Kak. Terus apa lagi? Ini ada yang mau pengen ikut hima ah? Pengen, Mbak, sebenarnya. Tapi nggak tahu lagi. Pengen, Kak. Siapa-siapa aja yang mau masuk hima? Silvi. Semua nih paling. Iya, Mbak. Kan harus mencoba. Iya enak kok. Masuk aja hima. Pengen masuk departemen apa? Kalau saya untuk departemennya masih belum mengarah sih, Mbak. Belum mikir sampai situ juga. Soalnya kan nanti mungkin pas waktu mau pendaftaran baru mikirin kayak gitunya. Oh, yang lain. Pengen apa? Departemen apa? Roro mungkin belum. Gitu Mbak, ada nggak sih Mbak kayak departemen yang buat ngurusin itu loh, kayak mahasiswa pertukaran pelajar gitu, ada nggak sih? Kan saya kan ikut Luar negeri. Kan saya namanya. luar negeri. Ya. Ya situ itu aja. Nanti ya luar negeri nanti studi banding terus kayak gitu-gitulah pokoknya pertukaran pelajar gitu. Enak-enak kok. Relasinya lebih ke eksternal kalau apa luar negeri. Tapi nama departemennya itu tergantung nanti periode selanjutnya. Kayak kan tahun asalnya apa kata ini ya luar negeri, kewirausahaan, kaderisasi, advokasi, sama kominfo. Nah itu bisa jadi tahun depan itu berubah lagi sesuai kebijakan apa ketua himpunannya sama wakil ketua himpunan. Nanti kan ada pemilu raya juga, pemilihan ketua himpunan sama wakil himpunan. Nah habis apa pemilihan itu tadi apa biasanya langsung buka apa oprek buat anggota himpunan. Nanti yang ngetes itu apa ketua sama wakilnya. Gitu. Biasanya kalau aku dulu itu bulan Desember itu udah oprek. Mungkin ini mundur soalnya kan kuliah tuh juga mundur. Jadi ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Iya. Iya, guys. Bagaimana cara menghadapi teman kita yang berbeda pendapat dengan kita saat berorganisasi? Gimana? Beda. Cara menghadapi teman kita yang berbeda pendapat saat organisasi. Oh, saat organisasi. Kalau beda pendapat itu wajar ya, Dek. Apa menurutku? Soalnya ya pemikiran tuh pasti beda-beda. Tapi itu di perbedaan itu nanti pasti adalah keputusan semua itu tergantung sama ketua himpunan. Jadi kalau semisal kebijakanku kayak gini, tapi saran masukan dari ketua himpunan begini lah, otomatis kita tetap ngikutin apa yang jadi kebijakan dari ketua himpunan. Kayak bolehlah kita kasih masukan gini-gini. Kalau nggak terima pun ya nggak apa-apa. Karena kan tujuan kita di organisasi itu bukan kayak ini loh keinginanku, ayo ini harus kayak gini kan belum nggak juga kayak gitu. Nah masih ada salahnya, ada benernya lah. Masukan itu mungkin jadi pemenuhan dari kekurangan kita tadi gitu. Kalau di dalam organisasi ya.
terus. Oke sih. Terima kasih jawabannya Mbak. Iya, iya. Mau tanya Kak, Iya, iya. Apa? Kak Ainun ikut berapa organisasi sekarang? Dan Oh, apa alasan Kak Ainun untuk memilih organisasi tersebut? aku sekarang itu ikut organisasi cuma satu. Himpunan Sistem Informasi Himasivo. Nah, alasan aku milih himpunan, mungkin pertama itu aku kan anaknya introvert ya, kayak pemalu sebenarnya kalau ngomong-ngomong kayak di depan kayak gini tuh malu. Nah, pengen kayak aku itu kan udah kuliah nih. Rasanya kayak ngubah, aku nggak boleh nih kayak introvert mulu, malu terus. Kalau nggak mencoba kapan lagi? Ya udah aku akhirnya ikut himpunan. Himpunan ini ya dalam lingkup apa program studi aku dulu lah kayak gitu, sambil kenal-kenal apa teman seangkatan kata gitu sih. Aku ikut juga UKM Saman dulu, gak bisa manajemen waktu, kayak susah banget buat milih mana ya, kalau kok tuh apa kok crash terus jamnya ya. Balik lagi ke kalian harus bisa pilih salah satu dari semua itu tadi. Tapi ya jangan lupa sama kuliah juga. Ikut UKM 2 sama apa Saman sama tari Apa? Krida apa gitu. Terus habis itu kan tiap pertemuan itu seminggu 2 kali. Nah, tak buat satu kali. Belum lagi kayak himpunan ada rapat-rapat. Kayak sekolah kuliah itu kayak rapat mulu, kayak nggak belajar nggak apa. Terus habis itu kayak kerasa kalau nilai itu juga susah nyarinya, bukan susah sih, kayak kok kuliah ini kan aku basicnya SMA ya, terus teman-temanku itu juga SMA tapi adalah SMK. Mungkin kayak apa timnya itu susah, jadi wes lah aku berhenti UKM, aku ikut aja. Tuh pengalamanku. Makasih Kak. Bertanya ya, Ya, nanya boleh. apa kelemahan dan kelebihan kakak di organisasi yang kakak ikuti? Nah, aku kelemahanku ya tadi, aku itu masih pemalu meskipun kayak gini ya, udah kenal sama anggota himpunan yang lain, tapi masih grogi kayak seperti udah duluan kayak gitulah. Terus habis itu aku itu belum bisa ngomong tadi itu bener, kayak ya apa ya, kalian masih bisa lah apa orang yang sering bicara jadi MC atau moderator di acara itu kan, kalau ngomong enak banget dibandingin sama aku kayak gini kan, kayak ya apa ya, nggak bisa, belum bisa kayak gitu. Jadi sama-sama belajar lah, kayak real kelebihan kamu punya talent apa, kamu punya kelebihan ini, ngoding apa itu belum, masih kurang banyak kesulitannya ya. Masih suka baperan juga sama apa teman-teman atau ke lingkungan kayak gitu sih, banyak kekurangannya daripada kelebihan. Siapa Nova ya tadi yang tanya? Oh ya, Mbak mau tanya. Ya boleh. Mbaknya kan tadi kan kayak introvert pemalu gitu. Bagaimana cara Mbaknya bergaul dengan teman yang sebelumnya belum Mbak kenal? Kayak pasti rasa malu itu loh, Mbak. Oh iya. Boleh. Aku dulu itu kalau malu itu langsung kayak ya apa ya, mikir kayak apa, sebenarnya kenalan itu kalau enggak urgent apa udah bisa apa interaksi sama orang baru, caranya kayak oh halo kenalan Mbak Mas bagaimana, itu bisa kayak seiring jalan waktu juga banyak belajar di himpunan, di angkatan. Saya mau tanya lagi boleh? Boleh tanya aja. Apa motivasi Mbak untuk bergabung di organisasi? Motivasi aku ya tadi pengen banyak relasi, pengen kenal organisasi itu gimana. Aku dulu kan SMA nggak ikut organisasi sih. Komitmennya Mbaknya buat apa di organisasi apa Mbak?
Menurutku, aku bisa lebih baik dari sebelumnya. Belajar dewasa juga. Di situ manajemen waktu itu penting. Buat mbaknya semester berapa yang dikira membuat mbaknya sangat sibuk, hektik gitu, dan terutama bagi mbaknya yang ikut organisasi. Kalau barengan ikut organisasi ya semester 1 ya adaptasi sama kuliah, temen, terus lingkungan juga. Awal aku paling susah itu semester 1. Ini Mbak, kan tadi Mbaknya bilang kayak gini, sempat mikir salah jurusan sih, terus kenapa dulu Mbaknya kok milihnya di sistem informasi UPN gitu? Oh, di UPN. Aku dulu itu sebenarnya ya pengen cita-cita itu masuk STAN. Udah ikut SLAS, udah ikut apa aja itu tak ikutin. Biar aku tuh bisa masuk STAN. Terus SNMPTN ini tuh sebenarnya mau milih apa? Karena kan tujuanku di STAN nih, bukan di universitas atau dimanapun. Ya wes, aku milih yang sekiranya aku pasti masuk. Peluangnya itu besar buat aku masuk. Nilaiku kan ya gak tinggi-tinggi amat ya. Rata-rata cuma berapa ya? Gak sampai 90 kok. Jadi kayak milihnya itu yang sedang-sedang aja. Terus aku yang tak kira kan ada kan perhitungan peluang itu kan ada kan berapa persen. Nah, saingan berapa persen. Ya wes, aku itu masuknya milihnya SIUPN sama TF-nya UPN, informatikanya UPN. Alhamdulillah kok masuk. Alhamdulillah masuk, bukan kok masuk. Alhamdulillah masuk. Nah, rencananya ini tak buat batu loncatan. Misal aku nggak diterima di STAN, aku masih punya cadangan. Aku kuliah gitu, aku nggak nganggur atau nggak apa, itu aku di UPN. Ya wes, ternyata aku nggak lulus tuh di STAN. Terus aku masuk di SI-nya UPN. Mbak mau tanya ya. Itu kayak turun gitu kan, kayak kecil, kayak itu gimana tindakannya enggak? Nah, Itu kayak turun gitu kan, kayak kecil, kayak itu gimana tindakannya enggak? aku dari pengalamanku, aku dulu semester 1 memang sih belum sesuai dengan targetku. Hanya aku di samping adaptasi sama kuliah, lingkungan, kos juga sendiri kan, jauh dari orang tua yang dulu tinggal makan, tinggal gini semuanya ada di rumah. Terus di kuliah ngurus sendiri, ospek, terus gak kenalan juga, gak ada kenalan juga, jadi otomatis kayak drop gitu. Maksud bukan drop sih, kayak kaget sama lingkungan. Otomatis pasti kuliah itu rasanya bingung, gak terarah. Aku ini sebenarnya dapat ilmu apa? Aku sebenarnya dianggap apa enggak gitu ya? Ya, pemahaman kayak gitu. Kayaknya salah jurusan deh. Kalau lihat apa IPK aku kayak gitu. Tapi aku lihat sih teman-temanku ya ternyata itu IPK aku nggak sejelek yang aku kira. Masih lah standar bagus. Kan dari survei kemarin itu kan kebanyakan itu kan dari alumni SMA ya. Nah, ada saran nggak sih buat teman-teman SMA yang masuk sistem informasi, kan susah gitu kan, termasuk pelajaran baru gitu kan Kak. Masuk Kakak sendiri kan dari SMA ya Kak ya? Masukannya sih sebenarnya nggak ada ya, sama aja. Malah angkatan 17 ini yang lulus, yang mulai sembrono, yang mulai kayak seminar proposal itu mayoritas SMA. Sebenarnya pelajarannya itu nggak jauh beda sama SMA matematika itu loh, matematika. Itu nanti belajarnya ya sebenarnya matematika, cuma bedanya nggak ada
Dia biologi. Biologi, kimia. Mampus. Fisika itu nggak ada. Kita basicnya sebenarnya bahasa pemrograman itu logika, matematika ya matematika tadi. Ada kalanya kakak itu kan nggak mood gitu loh ngerjain apapun ataupun belajar lagi kan nggak mood, itu gimana cara ngatasinnya? Aku kalau nggak itu biasanya ngelakuin hal yang sekiranya buat moodku baik lagi, kayak main handphone, Instagram, YouTube, atau sekedar dengerin lagu, terus main game. Pokoknya yang kalau nggak mood ya wes, soalnya aku tak paksa pun malah hasilnya nggak maksimal. Jadilah nggak usah tak paksain, kalau emang nggak mood ya nggak. Tapi jangan mepet-mepet juga ngerjain. Perasaannya pertama kali kalau ada tugas wawancara ini, terus keinget aku dulu tanya-tanya juga cutting, jadi kayak tergugah gitu loh. Kapan lagi nih aku kayak gini, kalau enggak aku kayak gimana ya rasanya itu, kayak kasihan, kayak apa, kayak ngerasain kayak aku dulu. Bertanya pada Ajarin sebisa mungkin kalian harus belajar, terus jangan sampai lupa tugas, apa yang dikasih tugas ke dosen, dosen kerjain semua, jangan SKS, jangan dikerjain seadanya. Mungkin kalian harus berusaha maksimal kerjainnya. Mbak, ini ada baterai temannya yang mau lobet juga. Mau apa? Lobet, baterainya lobet. Oh iya, siapa? Aisyah, sama punyaku juga tinggal 17%. Oh iya, nggak apa-apa, udah tah. Ini udah cukup atau gimana? Udah ya, udah lah. Setengah 10. Udah, nggak apa-apa. Tak akhiri ya, apa kalian? Terima kasih ya, Makasih Mbak. banyak ya Mbak ya. Makasih, Mbak. Sharing-sharingnya tadi bermanfaat, terus kita bisa ambil barokah dari itu semua. Amin. Amin. Udah gini-gini. Ya. Satu, aib enggak? 2, 3. Udah Mbak. Lagi dah. Bisa sharing pakai. Iya, makasih Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak. Iya. Makasih banyak, Mbak. Semoga kita ntar bisa ketemu. Iya. Amin. Dadah Mbak. Apa